Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu mengenai salah satu teks bahasa Indonesia, yaitu teks legenda. Jadi siapkan diri kalian karena kita akan memasuki dunia cerita rakyat yang penuh dengan nilai moral, peristiwa masa lalu, serta kisah asal-usul tempat yang sangat menarik untuk dipelajari. Yuk kita mulai pembelajarannya. Legenda adalah salah satu jenis cerita rakyat yang dipercaya pernah terjadi pada masa lampau. Cerita ini biasanya menjelaskan asal-usul suatu tempat, benda, atau juga peristiwa alam dan diwariskan dari generasi ke generasi. Teks legenda tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga mengandung pesan moral yang dapat dijadikan pelajaran bagi pembaca atau pendengarnya. Cerita legenda mengandung nilai-nilai budaya dan juga kearifan lokal yang penting untuk dipelajari karena dapat memperkenalkan sejarah, adat istiadat, dan juga tradisi masyarakat setempat. Ciri-ciri teks legenda cukup khas. Cerita legenda biasanya mengambil latar di masa lalu dan tokohnya manusia, meskipun kadang terdapat unsur ajaib atau supranatural yang membuat cerita menjadi lebih menarik. Selain itu, legenda juga selalu berkaitan dengan asal-usul suatu tempat, peristiwa, atau benda, sehingga memberikan penjelasan yang diyakini oleh masyarakat. Unsur pesan moral juga selalu hadir dalam legenda, mengajarkan nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, ketaatan, tanggung jawab, kerja keras, dan juga hormat kepada orang tua atau sesama. Dalam penyusunan teks legenda, alur cerita ini biasanya dimulai dengan pengenalan tokoh, latar, dan juga waktu kejadian, yang sering disebut dengan orientasi. Setelah itu, cerita akan memasuki bagian komplikasi, yaitu munculnya masalah atau konflik yang dihadapi oleh tokoh utama. Konflik tersebut kemudian diselesaikan pada bagian resolusi, di mana tokoh atau masyarakat menemukan cara untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Cerita biasanya diakhiri dengan koda, yaitu penutup yang menyampaikan pesan atau amanat dari cerita tersebut, sehingga pembaca atau pendengar bisa mengambil pelajaran dari pengalaman tokoh dalam cerita legenda tersebut. Contoh legenda yang terkenal di Indonesia adalah legenda Danau Toba. Cerita ini mengisahkan seorang pemuda bernama Toba yang menikahi seorang putri ikan. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak. Suatu hari, Toba melanggar janji kepada istrinya dan anaknya, sehingga seluruh desa tempat mereka tinggal tenggelam. Dan terbentuklah sebuah danau yang dinamakan dengan Danau Toba. Dari cerita ini, kita juga dapat memahami pentingnya menepati janji dan menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu, ada juga legenda Malin Kundang yang menceritakan seorang anak durhaka yang dikutuk menjadi batu karena tidak menghormati orang tuanya, mengajarkan nilai ketaatan dan juga hormat kepada orang tua. Lalu juga ada legenda Sangkuriang yang menjelaskan asal-usul Gunung Tangkuban Perahu sekaligus memberikan pelajaran tentang akibat kesalahan dan pentingnya mendengarkan nasihat. Kaidah kebahasaan yang umum digunakan dalam teks legenda meliputi penggunaan kata kerja material, kata kerja mental, kata kerja relasional, serta penggunaan kata sambung untuk menghubungkan rangkaian peristiwa. Selain itu, teks legenda juga menggunakan kata keterangan waktu untuk menandai masa lalu, kata sifat untuk menggambarkan tokoh atau keadaan, dan juga bahasa figuratif seperti metafora atau simbol untuk menambah makna cerita. Kalimatnya umumnya bersifat naratif, runtut, serta mengalir dari awal cerita hingga akhir, yang menyebabkan ceritanya ini mudah dipahami dan juga dapat memberikan efek dramatis maupun pesan moral yang jelas. Secara keseluruhan, legenda ini bukan hanya sekedar cerita, tapi juga sarana untuk mengenalkan budaya moral dan sejarah kepada generasi muda.
Dengan mempelajari teks legenda, kita tidak hanya memahami alur cerita dan tokohnya saja, tetapi juga mengidentifikasi ciri-ciri, struktur penyusunan, pesan moral, dan juga kaidah kebahasaan yang digunakan. Hal ini yang membuat legenda menjadi materi pembelajaran yang lengkap dan bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan berbahasa dan pengetahuan budaya. Itu dia pembelajaran mengenai teks legenda. Sampai sini dapat dipahami dengan baik ya. Jika sudah dipahami dengan baik, minggu depan kita akan belajar menulis teks legenda. Jadi persiapkan diri dengan baik ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye.